Bohong ini bapak-bapak kalau ndak suka pak. Balik-balik ki. Barangkali bilang ndak suka karena ada cerita di belakang. Tak, saya maafkan bapak pernah selingkuh karena bulan lalu saya juga selingkuh. Belum lanjut, tekan like, subscribe. Terima kasih. Bulan suami pakai buat dapica. Yang nak kasih mie wortel 5 tahun. Baru duduk di atas kursi naik kakinya. Makan. Begitu balik suami langsung menguap. Bisa dibayangkan bagaimana tekanan batinnya suami tak? Pasti dalam hatinya, sial ku dapat istri begini lah buajah. Iya toh? Makanya ibu-ibu, mau ndak dirindukan surga? Mau? Mau ibu? Mau? Jadilah istri yang soleha. Bagaimana istri yang soleha? Nih rumus oleh-oleh pulang halal bihalal. Istri yang soleha itu rumusnya Rena, R-E-N-A-H. Apa itu Rena? R, Rama. Istri yang soleha tutur katanya sopan. Tabik ki kakanda, monggo, matur nuwun mas, terserah sampean. Pulang suami disambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia sambut oleh suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Dia bilang lagi istrinya, tahu bapak gaganya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti jelek saya kemarin. Nah, ini juga suami kurang ajar, nggak tahu dipuji. Ramah. Yang kedua, R.E. elok, pandai berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Coba ibu-ibu, kata Nabi, sebaik-baik penampilan seorang wanita ketika ingin tidur bersama dengan suaminya. Jadi mulai sebentar ibu. Kalau mau tidur sama suami tak seksi memang bagi ibu. Kalau perlu pakai baju renang. Serius. Ada ibu-ibu selesai dengar ceramah umurnya sudah 60 tahun. Mau tidur dia pakai baju seksi. Langsung istighfar suaminya. Astagfirullah. Dia bilang suaminya, ibu, kenapa baju kusut kita pakai? Dia kira baju kusut, ternyata kulitnya sudah kering. Ayo bu ya. Tapi alhamdulillah ini saya lihat ibu-ibu semua pada cantik. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, R.E. yang ketiga N, nikmat. Istri yang soleha pandai memasak kesenangan suami. Kalau perlu tidak bisa tiap hari, sekali sebulan masaklah kesenangan suami. Gimana suami kita tidak selingkuh? Di rumah tidak pernah masakan enak, taunya marah terus, bengkok terus mukanya. Gimana suami tidak mau pulang? Suami pulang dari kantor naik motor, begitu mau sampai dari rumah dah bayangkan, acek istilah comok. Sudah mau sampai rumahnya apa lagi? Marah lagi si gendut ini. Sudahlah, langsung tidak jadi sampai ke rumah. Dia balik motornya pergi ke kafe. Gara-gara apa? Ibu tidak masuk masakan yang enak. Coba sekali sebulan ibu. Sekali sebulan SMS suami, Pak, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat bapak. Masya Allah. Biasa SMS suami begitu bu? Biasa? Biasa? Nggak pernah berarti. Ada pernah suami dia bilang, saya selalu di SMS istriku Ustaz. Alhamdulillah. Tapi isinya apa pak? Dia bilang, Pak, jangan lupa singgah beli telur di pasar. Suruh singgah beli telur, baru suaminya tentara. Masa pakai baju loren singgah beli telur, kasihan. R.E.N. A, anggun. Ya, anggun itu cerdas. Cerdas itu punya ilmu. Ibu, daripada kita nonton sinetron, ya,
Daripada kita nonton check and recheck, mending kita belajar ilmu agama, ya. Untuk apa? Mendidik anak. Gimana caranya belajar, Ustaz? Belajar agama bisa nonton TV, ceramah-ceramah, tapi jangan ceramah yang berlebih-lebihan. Karena televisi sekarang, Pak, hilang nilai dakwah. Kalau Ramadan saya kasihan lewat itu, lihat-lihat ceramah. Saya coba lihat waktu mau sahur itu, kalau Ramadan kemarin, satu penceramah dikepung sama Sule dan kawan-kawan. Habis, Pak. Satu mubalik, 5 pelawak. Akhirnya habis, tenggelam itu ulama, Pak. Nah, belajar ilmu agama, ya. Yang kelima, apa itu hemat istri yang soleha, jangan terlalu boros, sesuaikanlah kebutuhan dengan penghasilan kita. Berapa banyak suaminya jadi koruptor, berapa banyak suaminya menghalalkan segala cara dan akhirnya masuk penjara. Kenapa? Karena istrinya tidak pandai mensyukuri penghasilan suami. Istri yang baik, sebelum pergi kantor suaminya dia ingatkan setiap hari mau pergi kerja, Pak, tolong jangan menghalalkan segala cara. Saya istri Bapak ikhlas, berapapun penghasilan yang Bapak bawa pulang, yang penting halal, saya ikhlas menerima. Bapak jangan menghalalkan segala cara. Itulah istri yang baik. Jangan jadi provokator. Pulang suaminya, dia bisik suaminya, Pak, masa itu tetangga baru 1 periode jadi wali kota, baru 1 periode kerja di kantor wali kota, gelangnya suaminya sudah kayak jelek sepeda itu gelangnya istrinya. Kita ini sudah 17 tahun berkeluarga, ini cincinku masih cincin kawin, itu pun masih cicil. Nah, demi Allah, tidak ada laki-laki yang memenjarakan istri, cuma rezekilah yang terbatas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Ibu? Jelas? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak mau ndak punya suami seperti itu, Pak? Mau? Kalau Bapak mau, pertanyaan Bapak, sudah baguskah juga sifatnya? Karena kadangkala laki-laki, suami istrinya sudah baik, masih juga dia tidak baik sifatnya. Gimana istri tak mau sholat kalau suami tidak sholat? Gimana istri kita mau baik akhlaknya kalau kita sendiri tidak bagus akhlak? Rasulullah pernah menjelaskan, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai perasaan istrinya. Saya ulangi, bukan bagian dari umatku, kata Nabi, suami yang tidak tahu menghargai perasaan istrinya. Jadi bapak-bapak, ini sekarang banyak penyakit selingkuh, ya kan? Kata Nabi, kalau engkau tergoda dengan wanita di jalan, soalnya ke kantor, bapak ke sekolah, bapak kemana saja, tiba-tiba lihat cewek cantik, tergoda, resepnya kata Nabi, segeralah kembali ke rumahmu, karena apa yang dimiliki wanita di jalan tersebut ada pula yang dimiliki oleh istrimu di rumah. Tidak percaya? Silakan periksa sebentar kalau pulang kita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah golongan kedua. Bapak minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Yang ketiga, malaikat Jibril lagi berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak memaafkan sesamanya muslim. Inilah intinya halal bihalal, tidak memaafkan. Ya, makna terpenting halal bihalal adalah ukhuwah. Makna terpenting dari ukhuwah itu adalah persaudaraan, dan persaudaraan itu diibaratkan oleh Nabi, orang Islam itu kata Nabi seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk, ya kan? Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Begitu mestinya kita di Intrakas ini. Ada jadi juru bayar, ada pegawai harian, ada manajer, ada cleaning service. Boleh berbeda fungsi,
tapi satu tujuan, bagaimana supaya perusahaan kita tetap eksis dan tetap hidup. Karena yakin kalau karyawannya tidak bagus akhlaknya, karyawannya tidak kompak, karyawannya antara satu dengan lain saling merasa jago, maka tunggulah kehancuran perusahaan ini. Kalau perusahaan ini hancur, kalau perusahaan ini rugi, dan kalau pada akhirnya perusahaan ini tutup, maka hakul yakin orang yang paling rugi bukan orang yang ada di Sulawesi Selatan, tapi yang ada di perusahaan ini. Kenapa? Di mana lagi mau kerja? Susahnya orang cari kerja sekarang, Pak. Maka kita yang sudah punya pekerjaan di kantor ini, jalinlah persaudaraan. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, mau dimurahkan rezekinya, maka sambungkan persaudaraan. Maknanya panjang umurnya bukan sekedar manusia, maknanya panjang umurnya ini perusahaan, panjang umurnya ini kantor, panjang umurnya ini PT, maka jalinlah persaudaraan, ukhuwah. Dan siapa yang memutuskan persaudaraan, maka itu orang merugi. Sekarang mari kita simak baik-baik. Apa sebabnya orang putus persaudaraan? Apa sebabnya renggang ukhuwah, persaudaraan, baku musuh? Apa sebab? Satu, dengki, iri. Orang naik rezekinya, dia tidak senang. Ada itu penyakit sosial, Pak, namanya 3S. Apa itu 3S, Ustaz? Bukan S3. 3S. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ada itu? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini penyakit bahaya, Pak. Tetangganya naik rezekinya, dia naik tensinya. Tetangganya dipromosikan, dia yang dengki. Orang seperti itu yakin tidak bisa bahagia. Kenapa? Tidak pernah senang dengan orang yang apa dia miliki. Jangan pernah prasangka buruk, Pak. Jangan pernah prasangka buruk terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, karena bisa jadi yang Allah berikan itulah yang terbaik. Contoh, saya waktu kecil dulu, Pak, saya pernah menangis dalam sholat saya, berdoa, saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa orang tuaku miskin? Kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan orang tua yang tidak mampu? Kenapa dulu, Pak, saya tamat SMP, saya mau sekali sekolah pondok, mau sekali saya pesantren, Pak. Waktu saya usulkan kepada bapak saya mau sekolah di pesantren Kabalangang, pesantren Abdurrahman Ambodale almarhum, dekat dari rumah saya, kira-kira 15 km. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya mau sekolah pesantren. Apa kata bapak saya? Sabar kok nak, nah, bapak tidak mampu sekolahkan kamu di situ. Kenapa? Karena di situ mahal. Saya protes dalam doa saya, ya Allah, niatku mau menuntut agama, kenapa orang tuaku miskin ya Allah? Ternyata sebelum Ramadan, Pak, saya langsung sujud taubat dan berdoa syukur kepada Allah. Kenapa? Saya baru tahu jawabannya. Untung saya miskin orang tua saya. Tanpa pesantren saya bisa jadi ustaz. Tanpa pesantren saya bisa jadi ketua dai muda. Temanku yang kaya pada saat itu baru-baru meninggal. Anak orang kaya, ban sahabat saya, namanya orang kaya, Pak, pergaulannya bebas. Sebelum Ramadan meninggal, apa penyakitnya? HIV AIDS. Saya baru tahu jawabannya. Saya bilang, subhanallah,
untung orang tuaku miskin. Seandainya barangkali kaya orang tuaku, belum tentu saya bisa jadi mubalik. Barangkali seandainya kaya orang tuaku, saya barangkali terkapar mati karena seperti ini. Anak-anak orang kaya. Jadi jangan pernah prasangka buruk, Pak. Apa yang Allah berikan hari ini, hakul yakin, itulah yang terbaik. Dulu waktu saya tamat SMA, saya mau sekali jadi dokter. 3 kali Pak saya ikut UMPTN, 3 tahun berturut-turut. Tamat SMA saya mau jadi dokter, 3 tahun saya ikuti ujian, nggak lulus-lulus Pak. Pada saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Saya ranking 2 umum, juara umum 2 di sekolah saya. Waktu itu saya di kelas fisika 1, sekolah favorit, kelas favorit. Begitu pengumuman tidak lulus, temanku lulus. Saya protes lagi dalam doa, ya Allah kenapa kau tidak kasih lulus Kak? Apa dosaku? Saya berbuat baik, saya belajar, ibu bapak doa saya. Ternyata saya baru tahu jawabannya. Waktu itu saya kuliah karena saya lulus di Sospol Pak. Saya pergi kuliah di kampus di Unhas, terjadi tabrakan. Berceceran darah di aspal. Saya turun bantu dia. Dia yang tabrakan, tapi saya yang duluan pingsan. Kenapa? Ternyata Dasat Latif tidak bisa lihat darah. Nah bilang Tuhan, bagaimana kamu jadi dokter Dasat? Nah kau tidak bisa lihat darah. Tahun lalu sebelum Ramadan, sebelum Lebaran tahun lalu, saya telepon itu temanku yang jadi dokter. Dia ternyata tugas di Kepulauan Aru. 3 kali pindah-pindah pesawat, 1 kali naik speed. Saya bilang, dok pulang ke Lebaran? Nah bilang tidak Ustadz. Saya bilang kenapa? Dia bilang mahal sekali ongkos Ustadz, 16 juta habis uang kalau mau pulang Lebaran. Setengah mati kumpul gaji pegawai 16 juta baru bisa sampai. Dalam hatiku, alhamdulillah saya tidak jadi dokter, saya jadi ustadz. Alhamdulillah dengan saya jadi ustadz, saya kemana-mana gratis. Pulang bawa uang Pak. Allah tahu. Jadi jangan pernah serakah, jangan pernah iri. Orang yang selalu iri, dengki dengan orang lain, maka dia akan memutuskan persaudaraan. Dan pada saat itu dia tidak akan mendapat kebahagiaan karena prasangka buruknya. Jadi kalau Allah kasih miskin sekarang, jangan kenapa saya miskin Tuhan? Itulah yang terbaik. Dan enak itu jadi orang miskin Bu. Jangan pikir enak jadi orang kaya. Susah. Kenapa susah Ustaz? Tidak bisa tidur. 4 mobilnya, jam 1 belum pidata mobil. Hei, mana kok? Anu puang, terlambat sedikit ini. Sudah jam 1 belum pi tidur. Jam 2 di mana mako? Sedikit lagi puang. Jam 2 belum pi tidur. Kita tidak ada mobil tak ngorok maki. Orang kaya paling 3 rumahnya. 1 di Tarakan, 1 di Balikpapan, 1 di Makassar. Paling 3 rumahnya. Tapi kalau kita miskin, bisa tiap bulan ganti rumah. Iya toh? Capek di Juwata, pindah ke Tarakan lagi kota. Sewa-sewa rumah. Enaknya itu kalau kita sewa, tidak diurus atap. Naik rezeki kita sewa lagi yang 2 tingkat. Mundur rezeki kita sewa lagi yang 3 kali 3 meter. Coba enak itu Pak jadi orang miskin. Banjir di sini, pindah bagi banjir, pindah lagi di sana. Enaknya jadi miskin. Kalau orang kaya paling 1 atau 2 mobilnya, tapi kita orang miskin bisa 4 1 hari naik angkot. Iya toh? Nggak pikir mau hilang spion, mau bluetooth ban, nggak pikir, malah tusbannya tinggalkan saja, pindah lagi. Enaknya jadi orang miskin Pak, tidak banyak masalah. Cuma kita yang jadi masalah karena kita miskin mau kira orang kaya. Aja tatua isi kuta, jangan gigit siku. Lu memaksa ya. Nah ini ya penyebab putus persaudaraan, dengki. Yang kedua, serakah dan tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan. Itu yang memutuskan persaudaraan. Serakah. Kenapa serakah? Contoh, ngambil tanahnya tetangga. Wih, ada yang pernah ngambil tanahnya orang di sini Pak? Kasih kembali, kasihan.
kasih kembali. Betul, setengah mati ki kalau mati. Itu kata Nabi, mengambil tanah satu jengkal kita ambil, satu jengkal persegi, 7 petaka langit nanti disuruh pikul. Subhanallah, nauzubillah min zalik. Kalau kita serakah, bikin pagar kalasi, pertama patoknya di luar gini, dia renov 3 bulan kemudian kayunya di luar. 1 tahun setengah meter ngambil tanahnya orang. Hati-hati, orang serakah itu karena tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, selalu merasa miskin. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apalagi yang menyebabkan putus persaudaraan? Gibah, gosip. Tidak ada orang pak suka diceritai. Ketika kita dicerita jelek, pasti sakit hati, dan biasanya kita tidak mau lagi datangi dia. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak hal, tapi masih banyak juga mau diringkaskan. Nah, maka kita masuk pembahasan berikutnya. Itu tadi sebab putus persaudaraan. Yang berikutnya, apa bahayanya kalau putus persaudaraan? Bahayanya, 1, tertolak ibadah Ramadannya. Jadi kalau ada musuhnya, maka ibadahnya di bulan Ramadan tidak akan masuk catatannya. Ibaratnya dia menabung ke bank, ada uangnya tapi tidak masuk di rekeningnya, mati percuma uangnya. Siapa orang seperti ini? Mereka yang memutuskan persaudaraan. Kata Nabi, siapa yang memutuskan persaudaraan, falaisa minni, bukan umatku. Yang kedua, bahayanya memutuskan persaudaraan. Setelah tidak dicatat amal kebaikannya, yang kedua, tidak dikabulkan doa-doanya. Jadi biar setengah mati kita berdoa, siang malam kita berdoa, setiap selesai sholat kita berdoa, tapi tetangga sebelah kanan musuh, sebelah kiri musuh, di depan musuh, belakang musuh, di kantor juga banyak musuh, maka orang seperti itu doanya akan sia-sia, tergantung antara langit dan bumi. Bahayanya orang memutuskan persaudaraan. Yang ketiga, orang yang memutuskan persaudaraan jauh rezekinya. Pak, saya kasih contoh. Kalau bapak minta kekayaan, masuk ke masjid berdoa minta rezeki, kira-kira langsung datang dari atap itu uang turun? Ibu berdoa di masjid, ya Allah berikan saya kekayaan, kira-kira langsung datang, langsung ada duit di depan kita? Tidak mungkin. Siapa yang bawa rezeki? Tangannya manusia. Siapa yang banyak tangan temannya, banyak temannya, berarti banyak tangan yang membawakan rezekinya. Sebaliknya, siapa yang banyak musuhnya, maka tangan pun semakin sedikit yang bawa rezeki kepadanya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, itu banyak lagi tapi waktu terbatas. Sekarang, apa keutamaan menyambungkan persaudaraan? Kelebihannya, 1, panjang umurnya. Kalau mau bapak ibu panjang umurnya, sambungkan persaudaraan. Yang kedua, murah rezekinya. Kenapa murah rezekinya? Ya seperti tadi, makin banyak teman, makin banyak yang mendatangkan rezeki. Contoh, saya selalu bilang begini pak, ustadz itu tidak banyak uangnya, tapi banyak temannya. Temannya banyak uangnya. Saya di Makassar hampir tidak pernah laku uangku. Kemana-mana gratis pak. Saya pergi pasar, baru turun dari mobil, sudah ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku aman dan terkendali. Kasih wajah kakak ya. Alhamdulillah. Wih, ada yang ngisi saya punya keranjang ikan, telur, sayur. Saya bilang berapa Ji? Jangan maki Pak Ustaz. Nggak enak pak, gula balu baru banget. Jangan nih Pak Ustaz, nggak enak. Berapa kah? Nggak usah Ustaz, sudahkah? Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu bos. Coba kalau banyak rezekinya orang, kalau banyak teman. Saya tidak usah jadi wali kota. Kenapa? Susah pak, bisa diperiksa KPK. Jadi temannya saja wali kota.
Saya tidak usah jadi anggota DPR seperti Pak Yancong, cukup jadi temannya Pak Yancong, keterakan, aman dan terkendali, semua diawakili oleh Pak Yancong. Orang yang banyak temannya, itulah yang banyak rezekinya. Yang kedua, orang yang banyak temannya, insya Allah sukses segala urusannya. Saya rasakan, Pak. Saya mau bayar listrik, mau antri, tiba-tiba ada lagi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kami kita ngantri. Saya Ustaz, tunggu maki saja di mobil atau tunggu maki di rumah, nanti sopirku saya bawakan. Tidak dibayar, tidak bayar lagi, dibayarkan, dibawakan lagi rekening ke rumah. Hebatnya, Pak. Tapi kalau kita pelit, banyak musuh, nah dia ke orang langsung dia bilang, halangi ku cepat itu, halangi cepat itu. Coba, susah hidup, Pak. Di kantor, coba bukti, di kantor ini misalnya, nggak usah 5 orang musuh, 2 saja musuh, 2. Yang 2 ini, musuh kita, lagi di toilet, di depan pintu toilet, bercerita, kita tiba-tiba mules, mau sekali buang air besar, toilet lagi ada musuh di depan, kira-kira mau masuk, pasti kita kurang ajarnya itu, mau sekali keluar ini tapi dia ada di depan. Itu baru urusan mula sudah setengah mati, Pak, orang yang banyak musuhnya. Makanya jangan cari musuh, perbanyak teman. Berikutnya, orang yang menyambungkan persaudaraan, insya Allah dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berikutnya lagi pertanyaan yang keempat. Kalau sudah banyak teman, mau menyambungkan persaudaraan, mau menyambungkan ukhuwah, bagaimana caranya Ustaz supaya banyak teman? 1. As-sadaqatu, bersedekah. Siapa yang mau banyak temannya, rajin sedekah. Tapi siapa yang malas bersedekah, pelit, seke, kikir galang, paku jambatan, tidak ada temannya, Pak. Begitu jeleknya namanya seke, pelit, demi Allah tidak ada orang suka sifat orang pelit, Pak. Tidak ada orang suka orang seke, tidak ada orang suka orang bakil. Bahkan orang pelit sekalipun tidak mau bersahabat sama orang pelit. Coba lihat, Pak, mana ada orang pelit mau bersahabat sama orang pelit? Apa dia bilang? Ih, pelit sekali itu, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu namanya pelit, tidak ada yang mau temani, Pak. Ada anggota DPR di sini, ada juga mau calon DPR, rajin sedekah. Jangan nanti dekat pemilu baru sedekah. Oh, dia tahu orang, Pak. Dia bilang apa? Ambil uangnya, tolak maksudnya. Kasihanlah kita. Sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ada yang bangkrut gara-gara sedekah? Tolong tunjukkan ke saya. Di Sulawesi Selatan ada tokoh Sulawesi namanya Haji Andi Sose. Sebelum Ramadan beliau resmikan masjidnya yang ke 165 masjid dia bangun, Pak. 165 beliau sendiri yang bangun. Biasa ada orang bangun masjid, barangkali masih dibantu atapnya, masih dibantu dindingnya. Beliau tidak, dari A sampai Z sampai selesai dia tuntaskan, tidak mau dibantu. Dan sampai detik ini tidak miskin, sampai detik ini sehat walafiat. Berapa umurnya sekarang? 88. Bahkan terakhir alhamdulillah baru menikah usia anak SMA. Jadi bapak-bapak, kalau ada mau menikah lagi, sedekah, Pak. Serius, sedekah. Betul. Selesai bersedekah, berdoa, ya Allah, saya sudah capek hadapi istri saya, ya Allah. Dia sudah turun mesin. Akhir nih buah. Dia kagak guna-guna anak kesih. Ya Allah, ini ada duit saya 500.000. Saya bersedekah. Mudah-mudahan khasiat sedekah itu, istriku ikhlas saya kawin lagi.
Yang jadi masalah kalau istrinya juga bangun sholat tahajud dan berniat sedekah. Ya Allah, saya lihat suamiku sudah mulai lain-lain. Ibu mau tahu suami yang mulai lain-lain? Mau tahu ciri-cirinya, Bu? Mau? Nah, lihatlah kalau dia tiba-tiba dia semer rambutnya, sudah 30% ada kelainan itu. Dia tidak tahu kalau itu rambut putih SMS dari malaikat pencabut nyawa. Baca baik-baik. Ada orang dikirim SMS, dia tidak baca, malah dihapus. Itu dia semer itu, nah hapus SMS-nya malaikat itu. Nah, yang paling real tanda-tandanya suami mulai curang, Ibu, kalau dia terima SMS dalam kamar mandi. Sudah patut dicurigai kalau dia terima SMS. Sudah, Ibu bangun sholat tahajud. Ya Allah, saya lihat ini suamiku sudah mulai lain-lain. Ya Allah, ini ada uangku 500.000. Saya niat sedekah, mudah-mudahan dengan hadiah khasiat sedekah 500.000 ini, suamiku pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 hari. Bingung malaikat, dia bilang, ya mana dikabulkan ini? Ayo, rajin sedekah, Pak. Rajin sedekah. Dan kalau sudah bersedekah, jangan disebut-sebut. Itu masjid saya yang bangun itu. Oh, habis itu amalnya. Langsung dihapus. Itu tegel masjid saya semua itu. Kalau bukan saya, tidak jadi itu. Sekarang dia lihat, tidak lihat saya. Orang seperti itu, wabillahi taufiqul hidayah, habis amalnya. Amalnya akhirat, dunianya masih bisa didapat. Apa dunianya? Tiba-tiba masuk caleg, bisa dipilih karena dia tahu banyak sembungannya. Tapi akhiratnya dia tidak dapat. Ini kisah nyata, Pak. Kisah nyata ini, bukan cerita dongeng, kisah nyata. Saya alami. Tahun lalu, sebelum Ramadan, saya lagi di Malaysia. Tiba-tiba ada surat SMS masuk ke inbox Facebook saya. Di Facebook. Dia bilang, Pak Ustadz, tolong belikan saya tiket. Saya mau pulang ke Tasik. Saya baca surat. Siapa ini tidak kenal tiba-tiba mau dikirimkan surat, kirimkan uang. Saya tidak peduli. Besok dia kirim lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim surat ke Anda karena saya tahu Anda seorang ustadz. Tolong selamatkan agama saya. Saya baru 3 bulan masuk Islam. Ibu bapak saya baru juga meninggal. Bapak saya orang Jerman, ibu saya orang Tasik. Saya mau menyelamatkan agama saya. Di sini saya susah mencari makanan halal. Saya dijanji menjadi manajer restoran, ternyata saya mau dipekerjakan sebagai wanita penghibur. Tolong selamatkan agama saya. Begitu dia tolong selamatkan agama saya tergugah. Dan begitu saya lihat fotonya, Pak, luar biasa. Cantik Ibu, betul cantik sekali, Bu. Bayangkan orang Jerman bapaknya, mamanya orang Tasik, tahulah orang Tasik, bening-bening. Goyang iman saya. Langsung saya, iya Pak, saya manusia. Bapak saja yang sudah punya anak tergoda sama makhluk halus, lagi kita yang masih muda. Bohong ini bapak-bapak kalau tidak suka Pak. Balik-balik ki. Barangkali bilang tidak suka karena ada cerita di belakang, takut di blender. Akhirnya saya balas suratnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapakah yang Adinda butuhkan? Dia balas lagi, cat 5 juta. Langsung lapar. Saya periksa, 5 juta atau 500? Kuhitung lagi dolnya. Benar 5 juta. Saya kira 500.000, tapi begitu saya lihat mukanya, wah cantik. Tergoda lah saya kirimi 5 juta dengan harapan mudah-mudahan ada kelanjutannya. Sudah sampai saya di Makassar, dia kirim lagi surat. Saya sudah sampai di Terminal Pulau Gadung, Jakarta. Sekarang sudah malam, tidak ada lagi angkutan umum pergi ke Tasik. Saya harus pakai travel. Saya tanya lagi, berapa yang kau butuhkan? 300.000 untuk sampai ke Tasik. 300 dia minta, Pak, saya kirimi 500.000. Hebatnya itu pengaruhnya cewek cantik. Coba 300 dia minta, 500 saya kirim. Tutup mata, begitu lihat, mager tanak na tahu kirim 500. Saya sudah lupa Pak, itu kasus sudah 5.500.000 uang lepas melayang.
3 bulan berlalu, tiba-tiba bupatinya Tadabumbu Kalimantan Selatan menelpon, "Ustadz, berapa nomor rekeningnya?" "Kenapa Pak Bupati?" "Pengusaha yang Pak Ustadz kenalkan dulu waktu pelantikan Bupati Kutai Timur, Isra Nur, dia beli tambang saya itu pengusaha. Kita mau bagi-bagi rezeki. Saya kirimilah nomor rekening saya. Saya pergi cek pagi-paginya Pak. Saya begitu selesai salat subuh, saya pergi ATM cek berapa yang dia kirim. 110 juta. Subhanallah. Saya pikir apa ini kubikin? Dan saya tidak berdoa tadi malam, saya tidak ada salat tahajud tadi malam. Langsung ku ingat, ini cewek cantik ini balasannya. Padahal saya belum ikhlas itu Pak, belum ikhlas, sudah diganti 110 juta. Gimana seandainya ikhlas? Barangkali 500 juta gantinya Bu. Jadi bapak-bapak, para pengusaha, pedagang, kalau mau sukses bisnisnya, sedekah, panti asuhan, masjid, anak yatim piatu, janda-janda tua. Jangan kalau janda muda masih banyak mau selamatkan. Ya, sedekah, menyambungkan persaudaraan. Yang kedua, cara menyambungkan persaudaraan, sholat berjamaah. Sholat berjamaah, itu sholat berjamaah hebatnya Pak. Sholat berjamaah, Bapak Ibu sekalian, sepanjang perjalanan langkah-langkah kakinya dirahmati dan disayangi Allah. Jadi kalau mau dirahmati, disayangi Allah, panjangkan langkah kaki ke masjid. Dan Nabi jelaskan, melangkah kaki kanan catat 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Jadi bapak-bapak, Bu, rajin ke masjid, berkah Allah terbuka. Dan ke masjid tidak perlu bayar. Coba mulai dipraktekkan besok, datang ke masjid. Dan kalau kita malu ke rumah, kan enaknya itu kalau di masjid, Pak, saya punya musuh, adik saya misalnya, jauh di bawah saya, tentu saya malu minta maaf di rumahnya. Tapi karena dia ke masjid, saya juga ke masjid, duduk di sampingnya, langsung duduk sampingnya. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tunggu dia Pak. Begitu dia balik ke sana, kita jangan dulu balik. Begitu dia balik ke kiri, baru kita balik ke kanan, assalamualaikum, baru senyum. Tidak mungkin. Tidak mungkin Pak, paling dia balas jum sejum, sudah itu amin, baru minta maaf, maafkan saya dek ya, maaf lahir dan batin. Itu. Tapi kalau jangan bilang sayang kakak, saya pejabat, saya buang, saya bangsawan, masa saya minta maaf? Itu bisikan setan. Datang saja ke masjid. Cuma kalau datang ke masjid, biasanya yang kasih malas kita ke masjid, kalau masjidnya masuk nih mazhab-mazhab tertentu. Masjidnya Muhammadiyah tidak masuk NU, masjidnya NU tidak masuk Muhammadiyah. Itu zaman dahulu kala Pak, sudah tidak zaman dengan sekarang ya. Cuma kalau kita ke masjid ada tata keramanya. Kadangkala kita dalam masjid kasih malas kita ke masjid. Kenapa? Kalau ada mazhab-mazhab tertentu yang kita tidak setuju, kalau datang berjamaah jangan paksakan kita punya mazhab dan keyakinan. Mazhab kita, contoh yang banyak dikeluhkan jamaah tuh, ada kadang-kala orang sholat Pak kayak dia saja sendiri, keras sekali suaranya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kayak dia mau digigit telinga. Ada biasa begitu. Biasa saya kalau berjamaah saja terpaksa saya kode Pak. Selesai sholat dia bilang, kenapa kode Ustaz? Saya bilang, kau ganggu saya tadi sholat bos. Jangan keras. Kadangkala juga ada itu biasa kita sholat kaki yang mengganggu. Pernah saya ada kan yang begitu Pak, dikasih pindah lagi, kasih pindah lagi, sekali kasih gini kakiku. Kenapa Pak Ustaz? Saya bilang, kau ganggu konsentrasiku. Tidak semua orang bisa khusyuk kalau diinjak-injak kakinya. Kan ada begitu. Saya tanya, kenapa begitu? Dia bilang, Ustaz, supaya saf rapat. Saya bilang, kalau saf mau rapat, bukan kaki yang dikasih rapat bos, tapi siku. Ada orang rapat jari-jari kakinya tapi tidak rapat safnya, ya begini. Iya toh? Tapi kalau siku pasti rapat, tidak ada rapat berjamaah begini. Yang ketawa itu, saya serius ini. Ya, ada juga biasa menganiaya kalau malas kita
kita pergi berjamaah. Kenapa? Tolong kalau pergi berjamaah jangan pakai baju yang banyak tulisannya, menyiksa. Baru di depan berdiri, dibaca semua di belakang, Pak. Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Kota Tarakan. Mau dibaca semua. Iya kan? Nah, masjid juga jangan terlalu banyak dipasang di depan, samping. Jangan di depan. Apalagi pengumuman kas masjid, jangan di depan, dibaca semua jamaah. Saldo kas 30 juta. Pengeluaran untuk imam 10.000 rupiah. Dia baca semua itu, Pak. Samping. Ada juga itu kadang-kala kalau mau sujud jauh sekali kepalanya ke depan. Mau ditanduk pantatnya. Nah, itu perlu semua ada etika dan tata cara berjamaah. Adalah juga itu, Pak, kalau dia mau di masjid, kadang-kala dia sikat gigi di depan kita. Nabi tidak begitu, mau sikat gigi di rumah. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, beginilah cara menyambungkan persaudaraan. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, berikutnya bagaimana sebenarnya berhalal bihalal, ya, saling maaf memaafkan. Ini biasanya kita kan begini saja, maaf lahir batin, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja. Tidak begitu caranya, bos. Bagaimana pada caranya, Ustaz? Jabat tangannya. Bagaimana kalau bukan muhrim, Ustaz? Laki-laki perempuan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan haram kalau bukan muhrim. Kalau Imam Ahmad mengatakan selama tidak bernafsu boleh. Saya, kalau ibu-ibu majelis taklim usia 50 tahun ke atas, saya jabat tangan. Kenapa? Tidak mungkin saya nafsu sama ibu. Apalagi kalau sudah pakai gigi palsu, bau minyak gosok, tidak ternafsu dia, Bu. Tidak tahulah kalau ibu yang nafsu sama saya. Ya, jabat tangan. Yang kedua, pandang matanya. Pandang dengan senyum, jangan pandang menakutkan. Pak, ada juga orang jabat tangan pandang mau lihat kita. Tidak, pandang matanya kata Nabi. Lalu senyum. Jangan bengkok muka. Sudah jelek bengkok lagi. Itu senyum sedekah. Dan paling gampang, senyum tidak perlu otot keras, sedikit saja naik. Lama sih. Jabat tangan, senyum. Jabat tangannya, pandang matanya, senyum. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Ini yang senang di Kaltim, Pak, yang susah saya dapati di Sulawesi Selatan. Itu kalau selesai berjamaah, selesai acara maulid kah atau apa, berjabat-jabat tangan, ya, bersalawat orang. Saya lihat di Kaltim ini budaya yang bagus. Sulawesi Selatan jarang saya temukan. Saya baru malam mempraktekkan di masjid saya. Selesai berdoa, berdiri, kita doa, kita jabat tangan sambil bersalawat. Itu sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, yang keempat, yang kelima yang paling penting, sebut judulnya dosa. Pak Imam, kenapa kok, Dek? Maafkan nih saya, kasihan. Kenapa? Pernah dulu kucuri sendal tak. Pak Imam, kau paling yang curi sendalku. Saya maafkan kau nak, tapi kasih kembali dulu itu sendal. Tidak boleh minta maaf, sendalnya orang tetap dipakai. Jadi ibu-ibu yang pernah ngambil piringnya orang, batu pengantin, kasih kembali. Yang ketawa, saya serius ini. Selama tidak dikasih kembali, hendak sah permintaan maafnya. Jadi bapak-bapak nanti kalau minta maaf sama istri, sebut judulnya itu. Ada bayangkan, waduh, susah ini, Pak Ustaz. Ada dosa bahaya nih kalau disebut, Pak Ustaz. Dan sudah minta maaf, Bu, maafkan Kak. Dia bilang istrinya, saat Latif bilang sebut. Apa dosamu, Pak? Dia bilang, ndak enak Kak Ibu. Harus, ndak enak Bu, betul, jangan bisa bilang deh. Ndak enak, dia bilang istrinya, sebut Ki. Harus pas dia bilang suaminya, minta maaf adindaku sayang, saya pernah dulu selingkuh, kasihan. Nah, bilang istrinya, ndak apa-apa Pak, begitulah manusia biasa, kadang-kala kita hilap. Saya maafkan Bapak pernah selingkuh, karena bulan lalu saya juga selingkuh.
ada selesai ceramah datang, Ustadz, cara mata bikin masalah. Kenapa? Nah bilang, saya pernah pacaran sama tetangga Ustadz, suaminya tentara. Wah, bahaya itu. Terus nanti kalau minta maaf kak Ustadz, saya kasih tahu, Pak tentara, maafkan kak, pernah aku pacari istri tak. Saya bilang, jangan midongo, nanti na tembak kok. Artinya apa? Kalau banyak resikonya, sudahlah diam-diam bagi saja. Dalam hati bos saya, daripada bahaya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari halal bihalal adalah ukhuwah, persaudaraan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan ukhuwah ini. Bahkan begitu pentingnya ukhuwah, Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengingatkan kita setiap hari Jumat. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak dibaca itu ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Nah, ada yang tanya, Ustadz, saya sudah minta maaf Ustadz, dia tidak maafkan saya, bukan lagi urusan tak. Yang penting Bapak Ibu minta maaf, dia tidak maafkan kita, dialah lagi yang berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih yang khas dan khusus kepada panitia, terutama kepada perusahaan PT Intraka yang telah mengundang saya ke tempat ini. Saya yakin insya Allah segala dana dan upaya yang dikeluarkan untuk acara ini, Allah segera akan menggantikannya dengan berlipat ganda. Terima kasih kepada Pak Yancong yang selalu setia mendampingi saya ketika berada di Tarakan ini. Saya yakin beliau salah satu anggota dewan yang bolehlah diberikan amanah, bukan hanya mengurus secara sosial, tapi juga mengurus kegiatan-kegiatan keagamaan. Karena terus terang, kalau bukan beliau yang menelpon saya, tidak mungkin saya sampai di tempat ini. Alhamdulillah, karena beliau dekat dengan saya anggap sebagai saudara, kakak saya. Kalau beliau yang minta, biasanya sangat sulit untuk saya menolaknya. Kita doakan, mudah-mudahan beliau tetap menjadi amanah, menjalankan amanah dari rakyat yang ditugaskan oleh negara. Amin. Ibu bapak, ada yang dibisik? Oh, doa, ya. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin untuk mengaminkan. Yang tidak mengaminkan tentu tidak kena bagian doa ini. Doa yang saya akan baca adalah doa selamat, yang isinya keselamatan sangat luar biasa. Oleh karena itu, aminkan saja, maka kita sudah termasuk bagian dari doa itu. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadatil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, segala puji bagimu ya Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mencukupkan amal ibadah kami, Engkau telah menggenapkan umur kami,
sehingga kami telah melewati bulan suci Ramadan. Segala amal kebaikan telah kami lakukan ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Dan jadikanlah amal ibadah kami itu bermanfaat bagi memperbaiki diri kami, bermanfaat bagi rezeki kami, bermanfaat bagi perbaikan akhlak kami, bermanfaat buat akhirat kami. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kami juga mohonkan kepadamu, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, agar kami bisa mendapati bulan Ramadan tahun depan ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan segala cita-citanya, wujudkan segala cita-citanya, wujudkan segala cita-citanya. Perbaiki keluarganya ya Allah. Jadikanlah keluarganya keluarga sakinah yang mencintaimu dan dicintai olehmu ya Allah. Ya Rabbi ya Karim, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tanganmu jualah yang mengabulkan doa kami. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamskurun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل يا نبي وجميل سيدنا النبي وجميل يا نبي